Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema kebaikan dari Allah untuk Allah dan kembali kepada Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan jodoh ini. Kadang-kadang sering banyak orang yang bertanya-tanya gitu, dan katanya tidak usah khawatir. Kalau tidak salah dari Quran atau hadis ada ada makna bahwa orang baik akan mendapatkan orang baik, katanya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada seorang alim yang ternyata mendapatkan seorang pelacur gitu misalnya, apakah itu juga termasuk orang baik mendapatkan orang baik gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi berkaitan dengan ada pendosa dan orang alim gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi, karena kita tidak bisa melihat bahwa seseorang yang dikabulkan dosanya itu belum tentu dia orang yang paling dekat dengan Allah gitu kan. Ya, doanya dikabulkan oleh Allah itu belum tentu dia orang yang dekat dengan Allah katanya. Sementara misalnya orang yang seperti tadi digambarkan oleh Pak Kiai, seorang yang alim, berdoa rajin, kemudian mungkin sedekah rajin, tetapi kok doanya tidak dikabulkan gitu. Yang ketiga, ini berkaitan dengan pilpres ini Pak Kiai. Ini ada pesanan mungkin ya ini. Karena sekarang sedang rame mungkin di media sosial, menjadi bahasan yang sangat menarik, fenomena pilpres saat ini gitu. Seolah-olah ada anggapan bahwa kalau kita memilih misalnya salah satu pasangan calon, oke lah misalnya saya sebutkan misalnya 01 saja, saya memilih 01, maka keislaman saya itu dipertanyakan gitu. Di mana keislaman saya gitu. Padahal kalau dulu-dulu yang namanya pilihan-pilihan itu menjadi sebuah hal yang lumrah, hal yang wajar, tidak sampai mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang ukhrawi lah dulu istilahnya, mungkin begitu. Itu hanya pilihan kita dalam berdemokrasi, silahkan pilih mau 1, 2 atau 3 gitu. Tapi seolah-olah sekarang ada anggapan bahwa kalau saya pilih 01, keislaman saya itu dipertanyakan gitu, karena sudah ada mungkin framing bahwa 02 itu mewakili umat Islam yang apa ya, yang mungkin ada anggapan juga umat Islam yang tertindas lah gitu. Ya, itu saja mungkin Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga tadi sudah saya baca. Ini kita lagi kajian tasawuf ya. Jangan pernah merasa berhutang budi kepada siapapun, karena kita dikasih gaji, dikasih makan oleh ini. Kesetiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi aku makan dan dialah yang memberi aku minum. Walladzi yumituni wa yuhyin. Dia yang menghidupkan aku, dia yang mematikan aku. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Jadi kita jangan merasa tepok seliro, kalah belenak karena orang itu berjasa, nggak ada urusan. Kita kembalikan semuanya, yang hebat hanya Allah, yang berjasa hanya Allah. Itu tuntutan kita, orang yang hatinya sudah jernih. Sekalipun, nah ini akan saya jawab dulu. Anak-anak sekalian, kamu disuruhkan oleh Allah untuk sopan dengan orang tua kan? Tidak boleh membentakkan, wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Ya kan gitu? Wabil walidaini ihsana. Kenapa Allah menyuruh kamu berbakti kepada orang tua? Hah? Apa sebabnya? Sok jawab salah satu ini yang paling ujung nih. Bapak dia yang jawab deh, kenapa? Kenapa kita disuruh berbakti pada orang tua?
Pasti jawabannya karena orang tua kita itu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, mengandung kita berbulan-bulan, ya kan gitu. Wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun lamanya kita menyusu sama ibu, betul gitu ya. Yang jadi pertanyaan, ketika bapakmu atau ibumu tidak sayang kepada kamu, terjadi perceraian ibumu dan bapakmu, bapakmu nggak tahu pergi kemana, tidak pernah membiayai kamu, tidak pernah sayang sama kamu, tidak pernah membiayai sekolah kamu, dia keliling Indonesia, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, puas-puas sendiri. Oke, saya bertanya, ketika bapakmu tidak sayang, kamu ditinggalkan bapakmu begitu saja, saya bertanya, haruskah engkau hormat kepada bapakmu? Di situ kamu mengatakan tidak perlu, betul nggak? Nah itu makanya kita setianya hanya kepada Allah. Yang penting tidak perlu alasan. Allah nyuruh saya hormat, saya hormat. Saya bakti, tidak ada urusan bapakku berjasa atau tidak berjasa, sayang tidak sayang, saya melaksanakan perintah is perintah, nggak ada persoalan. Itu yang hebat, betul nggak? Itu yang jadi persoalan. Maka jadi nilai ibadah kita, memilih kita nggak usah bicara tentang pilpresnya ya. Kita ingin begini, ada beda nggak? Ada 3 kasus, ada beda atau tidak kita menolong orang yang tidak pernah kenal. Dia baru kenal hari ini dan dia minta tolong, langsung kita tolong. Satu kasusnya, oke. Yang kedua, kita menolong orang yang dulu pernah berjasa kepada kita, yang pernah mengupayakan saya sampai jadi pegawai negeri, jadi guru madrasah aliyah di sini. Oke. Dan yang ketiga, ada orang yang dulu pernah menjahati saya, ketika dia sedang susah kita bantu juga. Sama enggak nih 3 kasus ini? Mana yang paling hebat? Yang ketiga, bahwa kita berbuat baik kepada sesama, tidak ada urusan dengan jasanya, tidak ada urusan dengan kejahatannya. Kita melihat orang susah kita tolong karena ini perintah Tuhan. Selesai kan? Hebat nggak begitu? Nah, ketika kita menolong karena kalah belenak, dulu dia pernah menolong saya, masa dia butuh tidak bisa menolong, maka pertolonganmu itu, kebaikanmu itu bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan orang itu. Oke? Yang pertama, menolong orang yang baru kita kenal, tidak kenal, baru ketemu. Ada 3 kasus lagi dari yang contoh pertama nih. Pertama, kita bantu orang susah itu, tapi saya tunda nunggu nanti jam 12 Pak, nanti jam 12 siang. Karena jam 12 siang akan ada tamu banyak. Jadi saya mau menolong dia, menunggu setelah banyak tamu. Catat, sudah oke? Yang kedua, saya menolong orang itu karena dia orangnya kurus kering, bilangnya belum makan 3 hari, saya kasihkan sambil menangis. Oke? Yang ketiga, yang minta tolong itu badannya bau busuk, bau ketek, bau kecok, ya. Akhirnya segera saya kasih dengan secepatnya, ini uang cepat. Sama enggak? Di situ kita harus jelas, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya kalau bukan karena Allah. Maka kita memilih apapun, kita membeli apapun, kita menolong siapapun, tidak ada kecuali kalau kita betul-betul bertuhan, semuanya lillahi, fillahi, dan billahi, dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Itu pertanyaan 1 ya, oke? Kesetiaan kita ini sebetulnya secara syariat ini mah, kita setia itu kepada negara, bukan kepada pemerintah. Pemerintah silahkan berganti, nggak ada masalah, tapi negara jangan diganti, paham? Itu udah selesai. Ya oke. Yang kedua apa pertanyaan? Lupa lagi. Coba diulangi yang kedua, pertanyaan gimana? Jodoh. Oh jodoh. Ya. Ini saya tebak ya. Ini mungkin terinspirasi dari ayat Al-Qur'an, at-thayyibuna lit-thayyibat, ya kan? Wal khabithuna lil khabithat, dan sebagainya. Jadi orang baik ketemu orang baik, orang jahat ketemu dengan orang jahat, begitu kan? Itu. Jadi dengan peribahasa yang mengatakan bahwa at-tuyuru ala ashkaliha taqa, bahasa orang Mesirnya at-tuyur ala ashkaliha taqa, bahwa burung akan berkumpulnya dengan sejenisnya.
Kata orang Inggrisnya, every bird will join with his flocks. Semua burung akan berkumpul dengan flock, with his flock, dengan sejenisnya. Burung gereja kumpulnya dengan siapa? Burung dara, burung blekok. Itulah pemahaman kita tentang ayat itu. Di sini, dan itu para mufassirin di kitab-kitab tafsir itu mengatakan seperti itu. Ya, itu ayatnya begitu, penafsirannya seperti itu. Oke? Yang saya pertanyakan, realita di lapangan, seorang nabi namanya Nabi Lut, Nabi Ishak, istrinya bener nggak? Oke? Sekarang Masyitah imra'atun salihah wa kanat zaujuha Firaun, istrinya seorang salihah, suaminya Firaun, orang yang ngaku Tuhan. Terjadi nggak? Lalu kalau begitu tidak terbukti dong. Nah, kalau itu tidak terbukti, ya cobalah cerdas sedikit, coba kita menafsirkan dari sisi yang lain. Itu maksudnya kalau begitu, bahwa omongan-omongan yang kotor itu pasti keluarnya dari hati yang kotor. Ucapan-ucapan yang mulia itu pasti keluarnya dari hati yang mulia. Orang yang ngomongnya kiri cemera gento itu berarti di hatinya ada kandang binatangnya. Kok susah banget sih. Ya kita harus cerdas, kalau tidak realistis, tidak terbukti, coba kita menafsirkan dari sisi yang lain begitu. Oke, terus yang pertama apa lagi lupa saya. Yang ketiga apa lagi terus? Ya, mau sekalian tiga partnya jadi bingung saya mengingatnya. Oh ya, orang pendosa tapi doanya dikabulkan. Ya, yaitu tadi saya uraikan, ada orang saleh min auliyaillah, kekasih Allah, dia sangat mencintai Allah, Allah juga mencintainya, bertahun-tahun berdoa tidak kabul. Oke. Sampai malaikat protes, ya Allah, kenapa itu kekasihmu nggak dikabul-kabul, kasihan. Iya kan? Allah bilang bahwa aku juga cinta sama dia kok. Malaikat tanya, kenapa cepat dikabul? Ya karena aku masih suka mendengarkan suaranya. Andai kan di sini ada seorang putri kita yang menjadi kekasihku. Contoh ini mah. Contohnya ada yang menjadi kekasihku. Betul nggak? Datang ke rumah, Kang, galuk duit ya Kang. Nggak penok, tuku kudung, tinggal gubuk. Pira harganya, 200. Oke. Masuk akal nggak? Seorang kekasih datang minta uang. Saya kasihkan uang, terus saya suruh pergi. Tidak mungkin. Mana dodok dingin, wis mangan turun sirane. Percaya enggak? Ini ben waras miminen waras. Kucing kau sileran turun kucing kau. Iya. Gedang di ngarep kau montong kau di ketebang turun kan Kang. Misalkan jaluk gedangnya mana. Sampai hal yang sepele-sepele saya tanyakan. Untuk apa? Karena aku ingin ngobrol dengan kamu, wahai kekasihku, berlama-lama. Apa kamu pengen cepat-cepat ngobrol gitu? Itulah makanya diperlambat itu karena aku masih suka melihat kamu. Datang pagi jam 8 baru saya kasih uangnya jam 4 setelah ngobrol seharian. Saya nanya, kamu suka nggak saya ajak ngobrol? Nah itu persoalannya. Jadi sehingga seorang kekasih Allah ketika doanya tidak dikabul-kabul tidak pernah berputus asa. Kan begitu persoalannya. Nah lalu akhirnya ada nggak orang yang pendosa cepat dikabul? Ada. Allah mengatakan wa yatunusu madzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Iya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sudah melanggar semua aturan, mereka berfoya-foya, mereka melanggar semua larangan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', semua kesempatan pintu terbuka, dia kaya raya. Tetapi apa? Sengaja lagi diunclang suruh tinggi, nanti dijatuhkan supaya remeket temenanan. Ini juga makanya kita jangan terlalu bangga ketika kita lagi makmur, lagi senang, dan kitanya sedang dalam keadaan penuh kemaksiatan. Sadarlah wahai sahabat-sahabatku semuanya, jangan kau merasa bangga lagi disayang sama Allah, rezeki kamu lancar, harta berlimpah ruah, tapi engkau melakukan kemaksiatan yang tak terhingga. Waspadalah, engkau sedang dalam wilayah yang sangat berbahaya. Makasih. Karena waktu sudah jam 3, saya kira yang lainnya dianggap cukup.
Untuk mengakhiri pengajian kita ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan disampaikan oleh Buya Syakur. Monggo Buya. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi